Ya. Islam dan politik. Kemudian saya simpulkan bahwa Islam dan politik di tahun 2022 ini, dari mulai hitungan Januari sampai Desember 26 Desember, saya nggak tahu kalau tanggal 28 ke depan ya, 28 sampai tanggal 31 Desember seperti apa wajah Islam dan demokrasi itu, Islam dan politik gitu. Tetapi sejauh ini sampai ke tanggal 27 hari ini, saya menyimpulkan bahwa di 2022 ini telah mengalami gejala redepolitisasi Islam. Nah, ini tentu akan menjadi lawan atau antitesa dari pemikiran Pak almarhum Bahtiar Effendi ya, tentang adanya fenomena repolitisasi Islam. Apakah Islam pernah berhenti berpolitik? Sementara saya melihat untuk 2022 ini relasi Islam dan politik itu sedang ada dalam gejala redepolitisasi Islam, dan ini sebagai bagian dari arus balik relasi Islam dan politik di Indonesia. Baik, selanjutnya tentu ini menarik dikaji oleh kita semua, karena memang selain Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, tetapi juga pokok persoalan tentang relasi Islam dan negara itu sangat kompleks sekali. Jadi bermunculan kondisi-kondisi relasi-relasi Islam dengan negara yang itu agak sulit untuk diurai. Maka ini menarik untuk dikaji hingga bulan Desember ini. Nah, karena waktu yang terbatas, di sini ada 4 materi pokok ya. Kita dimulai dari konsep relasi Islam dan politik, kemudian relasi Islam dan politik di Indonesia, kemudian Islam dan pergulatan ideologi di Indonesia, dan kemudian terakhir tentang redepolitisasi Islam. Nah, yang pertama, ini secara umum berbicara tentang relasi Islam dan politik, termasuk di 2022 ini, juga tentu tidak bisa lepas dari pergolakan atau perdebatan panjang ya, antara Islam dan politik, atau antara agama dan negara. Itu berjalan sejak Indonesia mau merdeka 77 tahun ke belakang ya, atau juga ratusan tahun yang lalu di Eropa juga ada perdebatan tentang bagaimana relasi agama dan negara secara umum. Dan kita tahu ini menjadi pengetahuan umum bahwa paling tidak ada 4 pandangan tentang bagaimana agama dan negara berrelasi gitu. Ada teokrasi, kemudian ada sekuler, dan ya, dosen. Ada komunis. Ada Pak? Ada ini nah dosen bahasa kemudian yang terkait dengan agama dan negara dalam Islam. Jadi kalau agama dan negara dalam Islam itu berhubungan dengan juga tidak terlepas dari pandangan, paham yang begitu panjang perdebatannya, yang kemudian melahirkan paradigma-paradigma. Yang pertama ada paradigma integralistik, ya melihat bahwa tidak bisa dipisahkan antara agama dengan negara. Karena negara itu bagian dari perintah Allah, perintah Tuhan yang kemudian itu dilaksanakan oleh manusia. Kemudian ada paradigma simbiotik, ini dipisahkan dibedakan antara agama dengan negara, tetapi satu sama lain saling berhubungan karena saling membutuhkan. Jadi ada hubungan timbal balik antara agama dengan negara, yang kemudian negara membutuhkan sumber-sumber inspiratif, sumber-sumber yang bisa melakukan atau menjelaskan dan menanamkan etika atau moral dalam berkenegaraan. Dan agama pun membutuhkan instrumen untuk bagaimana memperluas ajaran-ajarannya, dan itu melalui agama. Ini paradigma yang simbiotik. Kemudian paradigma sekularistik. Ya, ini tentu kita sudah tahu semua bahwa ada pemisahan mutlak ya antara agama dengan negara, karena agama hanya urusan manusia dengan Tuhan, dan ini sementara negara adalah hubungan antara negara, pimpinan negara, penyelenggara dengan warga negara. Dan ini juga bagian dari perdebatan panjang, tidak hanya dalam Islam tapi juga di agama-agama yang lain. Ya, lanjut. Kemudian bagaimana relasi Islam dan politik di Indonesia? Nah, saya melihat bahwa kita bisa
memperhatikan bagaimana hubungan Islam dan politik di Indonesia itu paling tidak dari 3 hal. Yang pertama adalah relasi Islam dan negara, kemudian Islam dan partai politik, dan Islam dengan organisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Kita tahu bahwa di ormas itu ada ormas keagamaan. Nah, ini yang kemudian juga kita bisa melihat, bisa menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya relasi Islam dan politik di Indonesia. Nah, yang pertama Islam dan negara ya, Pak Sekjen. Nah, Islam dan negara, ini slide yang berikutnya, ini melihat bahwa, Pak Sekjen mohon dilanjutkan slide berikutnya. Pak Sekjen, mohon dilanjutkan slide-nya Pak Sekjen. Halo Pak Sekjen. Ya, Islam dan negara ya. Nah, ini ada sifat dan ada arus. Nah, redepolitisasi Islam itu bagian dari arus hubungan Islam dan negara. Nah, sifatnya ini kan relasi Islam dan negara. Kebetulan judul kita adalah Surat Cinta untuk Negeri. Ini seperti hubungan percintaan. Jadi ada hubungan percintaan yang mesra, ada hubungan percintaan yang renggang. Kalau tadi kata Pak Mas Yakub, ada benci dan rindu di antara cinta itu. Bahkan ada orang yang mengatakan jangan rindu itu berat ya kalau dalam Dilan. Cukup saya saja. Nah, di sini sifatnya ada juga seperti itu. Ada mesra, akomodatif, kemudian ada renggang, antagonistik. Jadi hubungan negara dan politik itu atau negara dengan Islam itu ya sempat juga mengalami antagonistik, dan gejala-gejala itu terutama hadir misalnya di era Orde Lama, di era Orde Baru, dan sebagian sekarang kita merasakan itu ada hubungan tegang, hubungan renggang antara Islam dengan negara. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya mesra atau akomodatif. Kita lihat misalnya sebagian organisasi kemasyarakatan, sebagian lembaga-lembaga keislaman itu dekat sekali dengan negara. Dan itu yang diharapkan sesungguhnya oleh negara tentang bagaimana Islam sesungguhnya harus menjadi bagian dari kemesraan hubungan Islam dan negara. Dan tentu yang dibutuhkan adalah hubungan ketika negara bisa mengkontrol Islam, bukan Islam yang mengkontrol negara. Nah, harusnya sampai ke arus sekarang ini, kalau tadi kata Pak Prof. Warjio ada arus gelombang arus, gelombangnya gelombang puncak, ini ada arus balik gitu ya. Karena arus pertama itu adalah politisasi Islam. Terutama kita rasakan misalnya ketika Indonesia mau merdeka. Di situ ada politisasi Islam yang dilakukan oleh aktor negara dan juga aktor-aktor individu politik yang lainnya. Ketika bagaimana mereka misalnya ingin berkuasa setelah Indonesia merdeka. Itu bisa dilihat dalam rapat BPUPKI, kemudian dalam rapat PPKI, ya sampai ke pasca Indonesia merdeka. Itu ada politisasi Islam. Dan puncaknya ya terjadi di pemilu 1955. Itu ada proses bagaimana politisasi Islam. Kemudian ada juga arus yang berikutnya, arus puncak, yaitu depolitisasi Islam. Ya, karena Islam dianggap juga walaupun di kekuatan itu menjadi ancaman juga, maka ada upaya untuk menjinakkan Islam. Nah, Islam di sini mungkin kita bisa maknai Islam sebagai agama di adin dan juga Islam sebagai ad-daulah. Nah, Islam sebagai ad-daulah yang kemudian itu yang diupayakan untuk mengalami depolitisasi Islam. Jadi Islam tidak bergeser, tidak berurusan dengan pihak-pihak publik, tapi Islam hanya berurusan dengan wilayah-wilayah keagamaan. Nah, itu depolitisasi, dan itu terjadi di akhir misalnya Orde Lama, kemudian di pertengahan Orde Baru. Itu ada proses depolitisasi Islam. Kemudian muncul juga arus berikutnya, repolitisasi Islam. Jadi ketika di awal ada politisasi, dan itu muncul juga di akhir Orde Baru dan di awal era reformasi. Orang berbondong-bondong dengan euforia kebebasan, euforia reformasi, mendirikan partai-partai berbasis Islam. Ya, kita misalnya ada partai yang
kemudian lahir dari rahim reformasi dan kemudian basisnya adalah basis Islam. Ada PBB, kemudian ada PAN, ada PKB, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari repolitisasi Islam yang itu dipotret oleh almarhum Bahtiar Effendi tentang adanya kegairahan, tentang semuanya harus bisa terlibat dalam urusan-urusan publik, termasuk dalam partai politik. Kemudian yang terakhir, ini arus baliknya, kemudian kembali lagi ke depolitisasi Islam atau disebut dengan redepolitisasi Islam. Ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana kita melihat bahwa ada proses redepolitisasi Islam dalam hubungan Islam dan partai politik. Kita tahu bahwa partai-partai yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai partai Islam berbasis masyarakat Islam itu asasnya ada yang tidak tegas. Nah, terakhir misalnya ada Partai Gelora ya. Partai Gelora ini saya lihat asasnya asas Pancasila. Jati dirinya yang mengaku sebagai Islam atau Islamisme. Nah, ini yang kemudian menandakan bahwa partai politik bisa menjelaskan kepada kita, terutama Partai Gelora, itu juga ternyata ada redepolitisasi, terutama bagaimana ketika ada yang jelas-jelas ini bagian dari partai Islam, itu tidak dijelaskan dalam asasnya. Walaupun ada paksaan untuk mengatakan asasnya ya asas tunggal. Tetapi ya sebagian partai yang lain juga masih menggunakan asas Islam. Kemudian programnya sudah mulai ada program-program yang tidak mengusung tentang piagam Jakarta, tidak mengusung tentang syariah Islam, tidak mengusung tentang perda syariah, tetapi misalnya mengusung tentang gratis STNK, gratis BPKB dan lain sebagainya, SIM seumur hidup. Itu kan program-program yang awalnya jauh dari partai-partai Islam. Tetapi itu kemudian yang diusung, diangkat oleh partai-partai yang berbasis Islam. Kandidasi pun demikian. Kandidasi pun itu ternyata tidak lagi dimiliki walaupun partai Islam. Kandidat legislatifnya tidak harus beragama Islam. Banyak misalnya partai-partai yang kemudian mendorong juga partai-partai berislam, kandidatnya di legislatif, di daerah dan di pusat, itu ada juga yang non-muslim misalnya. Nah, ini juga bagian dari proses adanya redepolitisasi Islam. Kemudian ada pemilihnya pun sama. Jadi pemilihnya tidak lagi ngambil ke ceruk ke kanan ya, tapi sudah mulai semuanya ke tengah. Jadi karena ngumpulnya pemilih ternyata banyaknya di tengah. Gitu. Walaupun kanan juga dihitung banyak, tetapi lebih banyak di tengah. Nah, ini yang kemudian melihat bahwa sudah mulai tidak ada ketegasan tentang identitas dari partai politik Islam. Jadi semuanya agak setengah-setengah. Ya, lanjut. Mohon izin ya, Bapak, untuk ya. Waktunya sudah habis. Sudah habis ya? Ya, atau sedikit disampaikan. Ya, baik. Terakhir aja langsung ke bawah. Lanjut. Nah, ini depolitisasi Islam ya. Ini yang saya lihat dari gejala. Nah, gejalanya kita ada kebijakan keagamaan dan kemasyarakatan. Misalnya kebijakan deradikalisasi, kemudian moderasi beragama, religious state, dan anti politik identitas. Nah, politik identitas tadi yang oleh Pak Yakub itu juga bagian dari kebijakan negara bagaimana memperkuat redepolitisasi Islam. Biarkan partai Islam berdiri atau bermunculan, tetapi tidak membuat masyarakat menjadi masyarakat yang Islam politik begitu, sehingga pemilih masih semuanya ke tengah. Dan itu ada dalam anti politik identitas. Misalnya Pak Jokowi ini berulang kali di tahun 2022 ini hindari politik identitas dan politisasi agama. Misalnya di pidato kenegaraan di Agustus 2022. Dia menyampaikan tentang itu. Dan terakhir, ketika konsolidasi Bawaslu juga beliau mengatakan lagi-lagi mengatakan demikian. Hindari politik identitas dan padahal kan dari kajian akademik tidak ada masalah sebenarnya politik identitas itu. Kalau tidak berlebihan, kalau tidak ekstrim gitu ya. Kalau tidak ekstrim dan cara-cara yang keliru dalam mengusung politik identitas itu. Tetapi ternyata itu digunakan juga saat ini. Untuk bagaimana ketika orang memilih A, si B, itu akan tergolong kelompok-kelompok Islam politik misalnya. Dan Islam politik pasti anti Pancasila. Dan moderasi beragama pun saya lihat juga ini bagian dari agenda terselubung ya, untuk bagaimana memperkuat redepolitisasi Islam. Hari ini saya juga ikutan ya, Kang Iding,
atau yang ada di PTKIN ikutan CAT, Indeks Profesionalitas Pluralisme dan Moderasi Beragama. Saya melihat bahwa ini juga bagian dari arus itu ya, arus redepolitisasi Islam. Nah, sebabnya negara merasa terongrong posisinya ya, karena negara harus kuat. Sementara negara merasa terongrong oleh posisi Islam politik. Akibatnya muncul plotting Islam mengambang. Kalau sudah Islam mengambang, ya itu akan hampa dan terkendalinya Islam politik. Itu yang dibutuhkan. Dan itu sampai ke 2022, mungkin akan terus berlanjut ke 2024. Paling tidak sampai ke 14 Februari 2024. Ya, terakhir. Ya, Paratos Rengse, hatur nuhun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.